Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video tutorial akuntansi biaya. Kali ini kita akan bahas mengenai alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dengan metode alokasi kontinu. Oke, kita masuk ke soal. Dari soal sini diketahui bahwa data biaya overhead pabrik langsung dan tak langsung departemen PT Andalas tahun 2015 adalah sebagai berikut. Departemen Pembantu X 5 juta, Departemen Pembantu Y 6 juta, Departemen Produksi A 10 juta, dan Departemen Produksi B 15 juta. Kemudian dikatakan bahwa biaya overhead Departemen Pembantu dialokasikan secara bertahap kepada Departemen Produksi. Dasar alokasi berdasarkan proporsi jasa Departemen Pembantu yang dipakai Departemen Produksi sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini saya beri dua warna yang berbeda agar lebih mudah, agar lebih teliti mengerjakannya. Untuk Departemen X, jasa yang diberikan kepada Departemen Y 20%, untuk Departemen A 45%, dan untuk Departemen B 35%. Sementara dari jasa Departemen Y itu dialokasikan kepada Departemen X 10%, kemudian kepada Departemen A 25%, dan pada Departemen B 65%. Pertanyaannya adalah biaya overhead pabrik Departemen Produksi A dan B. Ya, kita disuruh menentukan berapakah total biaya overhead pabrik Departemen Produksi A dan B setelah menerima alokasi biaya overhead dari Departemen Pembantu. Jika alokasi yang digunakan menggunakan metode alokasi bertahap kontinu. Baik, kita mulai dengan menuliskan dahulu data jumlah BOP langsung dan tak langsung departemen. Untuk Departemen X 5 juta. Untuk poin ini sebaiknya tidak dibuat dalam satuan ribuan. Kenapa? Karena nantinya akan kecil sekali angkanya. Nih, saldonya kita taruh sini dulu paling atas. Departemen X 5 juta rupiah. Departemen Y 6 juta rupiah. Departemen A 10 juta rupiah. Dan Departemen B 15 juta rupiah. Nah, pertama kita alokasikan dulu dari X ke Y, A, dan B. Untuk alokasi dari X ke Y, A, dan B berarti yang dialokasikan adalah total biaya Departemen Pembantu X. Jadi poin sini kita beri keterangan dialokasikan. Jika dialokasikan berarti dia jadi minus 5 juta. Nah, Departemen Y dapat berapa dari X? 20%. Maka kita tulis perhitungan di sini adalah 20 per 100 dikali yang dialokasikan adalah 5 juta.
Kita bantu pakai kalkulator ya. Nah, 20 per 100 dikali 5 juta rupiah. Hasilnya adalah 1 juta. Berarti di sini 1 juta. Kemudian untuk A, jatah untuk A adalah 45%. Kita tulis di sini 45 per 100 kali 5 juta rupiah. Kita hitung 45 per 100 kali 5 juta. Hasilnya adalah 2.250.000. 2.250.000. Kemudian untuk departemen B itu mendapatkan porsi alokasi 35%. 35 per 100 kali 5 juta. (35 per 100 kali 5 juta. Hasilnya adalah 1.750.000. 1.750.000. Nah, kemudian kita hitung saldonya. Ini yang dikurang hanya yang dialokasikan, sehingga jika departemen X dialokasikan, maka pada akhir setelah dialokasikan ia menjadi 0. Ya, kenapa menjadi 0? Kan dia negatif, positif dikurang negatif. Ini ya, ini jadi 0. Sedangkan untuk departemen Y, dia menjadi 7 juta. Karena dia mendapat 1 juta alokasi dari X. Departemen A menjadi 12.250.000. Departemen B menjadi 16.750.000. A sudah habis jadi 0. Alokasi berikutnya adalah dari Y. Jumlah Y ini 7 juta, itu akan kita alokasikan. Kalau pertama kita mengalokasikan yang 5 juta ya. Sekarang kita mengalokasikan angka 7 juta. Jika dia dialokasikan, maka di sini jadi negatif. Negatif 7 juta. Ini namanya dialokasikan. Oke, kita lihat data sini. Untuk alokasi departemen Y, jatah atau bagian departemen X adalah 10%. Maka di sini 10 per 100 dikali 7 juta yang dialokasikan. Hasilnya menjadi 700.000. Untuk departemen A, jatah dari departemen Y berapa alokasinya? 25%. 25 per 100 kali 7 juta. 25 per 100 kali 7 juta. Hasilnya adalah 1.750.000. 1.750.000. Kemudian untuk departemen B 65%. 65 per 100 kali 7 juta. 65 per 100 kali 7 juta.
hasilnya adalah 4.550.000. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita jumlahkan, ya. Ini 0 tambah 700.000 muncul jadi 700.000. 7 juta dikurang 7 juta, maka hasilnya jadi 0. Kemudian untuk departemen A, 12.250.000 ditambah 1.750.000, hasilnya menjadi 14 juta. Untuk departemen B, 16.750.000 ditambah 4.550.000, hasilnya menjadi 10, 13, 21.300.000. Oke, selanjutnya masih ada saldo di departemen X, maka yang harus dialokasikan adalah biaya dari departemen X. Ini saya beri warna berbeda agar jangan sampai salah menetapkan persentasenya. Boleh juga tulis dulu persennya, baru angkanya. Misal nih, yang garis biru ini kan dari X kepada Y, A, dan B. Tulis aja dulu sininya 20/100. Tulis sininya 45/100. Sebelah sini pinggirnya 35/100. Angkanya belakangan. Kemudian kita buat lagi di sini yang biru. Dialokasikan. Ini 20%, 20/100. Sebelah sini 45%. Paling pinggir 35%. Begitu pula dengan dua baris di bawahnya, alokasi dari X ke Y, A, dan B. Fungsinya apa ditulis kayak gini? Supaya kita gak usah bolak-balik lihat tabel ini. Kita menghemat waktu dengan membuat pola yang sama seperti ini. Kita tinggal ngitung angkanya saja. Kita tulis persennya dulu ya. Oke. Setelah persennya sudah, yang dari X, sekarang kita fokus ke alokasi dari Y. Y di sini 10%. Maka kita buat semuanya 10%. Kemudian ini adalah dialokasikan. Kemudian ini 25%. 25%. Kemudian paling kanan untuk departemen B 65%. Nah, kalau persennya sudah tulis, kita tinggal masukkan angkanya ya. Nah, sekarang yang kita kerjakan adalah yang alokasi ketiga, dari X ke Y, A, dan B. Karena yang akan dialokasikan adalah X, berarti kita harus menghilangkan ini. 700.000 harus kita hilangkan, maka di sini menjadi negatif 700.000. 20% kali 700.000.
45% kali 700.000, 35% kali 700.000. Oke, 20% kali 700.000 hasilnya adalah 140.000. Hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan, karena satu kali kesalahan di atas akan turun ke bawahnya terus. Sekarang 45 dikali 700.000, 315. Sini 315. 35% kali 700.000. 245.000. Nah, baru kita jumlahkan. 700.000 dijumlah dengan negatif 700.000 hasilnya adalah 0. 0 ditambah 140.000 hasilnya adalah 140.000. 14 juta ditambah 315.000 hasilnya adalah 14.315.000. 21 juta 300.000 ditambah 245.000 hasilnya adalah 21 juta 545.000. X sudah 0, namun Y masih ada 140.000. Berarti ini yang akan kita alokasikan pada tahap yang keempat. 140.000 ini yang mau kita hilangkan. Jadi kita kasih negatif 140.000. Nah, ini 10% kali 140.000. Hasilnya adalah 14.000. 25% kali 140.000 kali 140.000, 35.000. Kemudian 65% kali 140.000, 91.000. Nah, 0 ditambahkan dengan 14.000 muncul saldo 14.000. 140.000 dikurang 140.000 hasilnya 0. 14.315.000 ditambah 35.000 menjadi 14.350.000. 21.549.000 ditambah 91.000 menjadi 21.636. Sekarang yang belum habis yang mana? Yang X. Oleh karena itu kita harus alokasikan biaya overhead yang masih tersisa dari X. Maka ini 14.000 jadi negatif 14.000. 20% kali 14.000 hasilnya adalah
20 per 100 kali, ini kenapa ini, 20 per 100 kali 14.000, hasilnya adalah 2.800. Kita tulis di sini. 45% kali 14.000, 45 per 100 kali 14.000, 6.300. 35% kali 14.000, 4.900. Oke, sekarang kita jumlahkan. 14.000 ditambah negatif 14.000 hasilnya 0. 0 ditambah 2.800 hasilnya 2.800. 14 juta 350.000 ditambah 6.300 menjadi 14 juta 356.300. Yang terakhir departemen B 21.636 ditambah dengan 4.900. Hasilnya adalah 21.640.900 rupiah. Nah, langkah yang keenam yang mau dialokasikan yang mana? Setelah ini yang dialokasikan adalah 14.000. Pertama 5 juta, kedua 7 juta, ketiga 700.000, keempat 140.000, kelima 14.000. Kemudian keenam kita akan mengalokasikan 2.800. Karena akan dialokasikan berarti di bawah 2.800 kita tulis negatif 2.800. Nah, 10% kali 2.800 hasilnya adalah 280. 25% kali 2.800 hasilnya adalah 700 rupiah. 65% kali 2.800 hasilnya adalah 1.820. Kita jumlahkan ke bawah. 0 ditambah 280 jadi muncul 280. 2.800 ditambah negatif 2.800 jadi 0. Hasilnya 0. Kemudian 14 juta 356.300 rupiah ditambah dengan 700 rupiah. Hasilnya adalah 14 juta 357.000. Kemudian untuk departemen B 21.640.900 rupiah kita tambahkan dengan 1820. Hasilnya adalah 21.642.720.
Karena masih ada sisa 280, berarti ini kita alokasikan kembali menjadi negatif 280. 20% dikali 280, hasilnya adalah 56. 45% dikali 280, hasilnya adalah 126. 35% dikali 280, hasilnya adalah 98. Kemudian kita jumlahkan 280 ditambah dengan negatif 280, hasilnya menjadi 0. Maka ini jadi 0. 0 tambah 56 jadi 56. Kemudian untuk yang departemen A 14.357.000 ditambah dengan 126, hasilnya menjadi 14.357.126. Kemudian untuk departemen B 21.642.720 rupiah ditambah dengan 98, maka hasilnya menjadi 21.642.818. Sekarang yang dialokasikan adalah 56. Karena dia akan dialokasikan, maka di bawahnya tulis negatif 56. Untuk departemen X mendapat alokasi 10% dikali 56, hasilnya adalah 5,6. Boleh dibulatkan jadi 6. Kemudian untuk A 25% kali 56, hasilnya adalah 14. Kita taruh sini 14. Sebelah kanan departemen B 65% dikali 56, hasilnya adalah 36,4, namun kita boleh tulis 36 saja. Kemudian kita jumlahkan lagi ke bawah. 0 tambah 6 menjadi 6. 56 ditambah negatif 56 menjadi 0. Kemudian ini menjadi 14.357.140. Kemudian yang sampingnya adalah yang untuk departemen B 21.642.818 rupiah ditambah 36, hasilnya menjadi 21.642.854. Kita alokasikan kembali 6 rupiah yang ini sampai angkanya itu benar-benar 0 ataupun mendekati 0, misalnya 1. Ini karena dialokasikan menjadi negatif 6. 20% kali 6, 45% kali 6, 35% kali 6. 20% kali 6 hasilnya adalah 1,2. Kita boleh tulis 1 saja. Kemudian 45% dikali 6, hasilnya 2,7
maka kita bulatkan jadi 3. 0,35 dikali 6, hasilnya adalah 2,1. Kita bulatkan jadi 2 ya. Kemudian kita jumlahkan 6 ditambah negatif 6 0, 0 tambah 1 1, yang ini menjadi 14.357.143. Kemudian untuk B 21.642.856. Pertanyaan yang A dari soal ini adalah biaya overhead pabrik departemen A dan B setelah menerima alokasi biaya overhead dari departemen pembantu. Ya. Jadi jawabannya adalah ini. Saya beri warna hijau. Jawabannya ini. 14.357.142 untuk departemen A dan 21.642.856 untuk departemen B. Namun dari tabel ini kita juga bisa buat kayak semacam A atau B ini dapat alokasi dari departemen X dan Y masing-masing berapa banyak. Ini kita bisa resume atau kita jumlahkan ya. Kita buat tabel rekapnya. Ya, kita buat semacam resumenya ya. Jadi departemen pembantu X itu awalnya berapa? 5 juta. Kita tulis di sini 5 juta. Departemen Y 6 juta. Departemen A 10 juta. Dan departemen B 15 juta. Kita hitung. Departemen X mendapatkan alokasi dari Y berapa saja. Kalau X mendapat dari Y, berarti kita lihat yang merah ini ya. Kita hitung bersama-sama ya. Pertama adalah 700.000 ditambah dengan 14.000, kemudian ditambah 280 ditambah 6, maka hasilnya menjadi 714.286. $714.286 ya. Berarti ini kan terakhirnya 0. Berarti total yang dialokasikan ya sudah, kita hitung aja dari jumlah ini berdua. 5.714.286. Sehingga setelah dialokasikan, maka departemen X bersaldo 0, nihil. Kemudian kita hitung departemen Y. Departemen Y mendapat alokasi dari X ini pada garis yang biru. Kita jumlahkan yang biru. Berapa saja kah yang biru? 1 juta, kemudian ditambah 140.000 tambah 2.800
tambah 56 tambah 1, sehingga hasilnya adalah 1.142.000. Sebentar, 1.142.857. Oke, kita tulis Y mendapat alokasi dari X adalah 1.142.857. Supaya dia saldo jadi 0, maka di sini jumlahkan saja 7.142.857, sehingga saldo untuk departemen X adalah 0 atau nihil. Sekarang kita lihat untuk departemen A dan B. Untuk departemen A dan B, dia mendapat alokasi dari X sekaligus dari Y. Jadi kita harus hitung dua kali. Untuk departemen A. Misalnya kita hitung yang A dulu ya. Yang A kita mau hitung yang mana dulu? Yang dari X. Berarti kita lihat garis biru ya. Berarti dia dapat dari X berapa saja? 2.250.000 ditambah dengan 315.000 tambah dengan 6.300 tambah 126 tambah 3, sehingga hasilnya mendapat alokasi dari X senilai 2.571.429. Sekarang kita hitung yang alokasi berasal dari Y. Alokasi dari Y berarti kita lihat yang gambarnya atau garisnya merah. Pada departemen A yang garisnya merah, berapa saja kah itu? 1.750.000 kelebihan ditambah dengan 35.000 tambah dengan 700 ditambah 14, maka hasilnya adalah 1.785.714. Kita tulis di kolom bagian bawah. Mendapat alokasi dari X 2.571.429. Mendapat alokasi dari Y 1.785.714. Kemudian ini kita tambahkan 1.785.714 ditambah dengan 257.1.429 ditambah dengan 10 juta. Hasilnya adalah 14.357.143. Kita tulis di bawah sini 14.357.143 sesuai dengan yang di tabel. Kemudian kita hitung yang dari departemen B. Alokasi dari X garis warna biru. Kita jumlahkan garis warna biru 1.750.000 ditambah dengan 245.000 tambah dengan 4.900 ditambah dengan 98 tambah 2. Hasilnya pas 2 juta. Departemen B mendapat alokasi dari X sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian kita hitung yang dari departemen Y. Alokasi untuk departemen B dari Y
pada warna yang merah ya. Kita hitung. 4.550.000 ditambah 91.000 ditambah 1.800 tambah 1.820. Kita tambahin 20 saja ya. Tambah 36. Maka hasilnya menjadi 4.642.856. Kita tulis di tabel yang bawah. Mendapat dari X 2 juta rupiah dan dari Y 4.642.856. Jika ini ditotalkan, hasilnya menjadi ditambah dengan 2 juta, kemudian ditambah dengan 15 juta. Hasilnya menjadi 21.642.856 sesuai dengan yang ditabelkan. Sesuai. Oke, inilah jawaban untuk alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu kepada departemen pembantu lain dan departemen produksi dengan metode alokasi bertahap, yaitu metode alokasi kontinu. Mudah bukan? Jika kamu mau berusaha, mudah kok. Tak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Selamat berjuang untuk ujian nanti. Semoga sukses.